Live kali ini kita akan membahas tentang Donditan yang diundang oleh Helmi Yahya. Dari dalam video Donditan, dalam video Helmi Yahya bicara maksud saya, ada sebuah video di mana Helmi Yahya mengundang Donditan. Dan judulnya adalah, kok Donditan bisa mualaf berdebat agama segitunya ya? Nah, ini menarik perhatian saya dan ini membuat saya jadi berpikir, betapa narasi sumbang dari Donditan ini itu seharusnya diuji oleh seorang Helmi Yahya. Mari kita dengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi narasi sumbang dari Donditan ini. Mari kita simak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HNC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketemu bersama Andre Tunggal. Ini begitu kepanasan, teman-teman. Dan bukan hanya Andre Tunggal sih, tetapi Polikardus yang lain beserta laskar-laskarnya begitu panas melihat kok Donditan ini makin hari kok makin terkenal. Makin hari makin banyak channel-channel podcast yang mengundang Kodondi. Bahkan yang terbaru ya, Helmi Yahya, salah satu tokoh yang top di Indonesia, salah satu pemilik channel top yang ditonton jutaan orang warga Indonesia mengundang Kodonditan. Dan di situ tentu saja seperti biasa Kodonditan membongkar ajaran-ajaran yang ditutup-tutupi. Dan itu membuat Polikardus ngamuk tentunya. Dan yang paling ngamuk tentu saja Andre Tunggal yang kita tahu dalam setiap kontennya 70% diisi oleh Kodonditan. Silakan teman-teman cek. 70% dari konten-konten Andre Tunggal 1 bulan ini itu membahas Kodonditan selalu. Jadi memang ada dendam ya kalau saya lihat, ada kebencian yang begitu besar dari seorang Andre Tunggal kepada Kodondi. Ya mungkin karena Kodondi yang pertama mungkin dari Chinese juga. Terus yang kedua karena Andre Tunggal sendiri adalah seorang pendeta yang tentu saja pernyataan Kodondi itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh kepada pelayanan dia, kepada jemaatnya. Dan bisa jadi ya, kalau ini bisa jadi, ini dugaan. Bisa jadi banyak jemaat Andre Tunggal yang memutuskan mualaf setelah menonton Kodondi. Jadi dianggap inilah biang kerok. Ya, Kodondi ini dianggap sebagai biang kerok yang membuat perjuangan dia, pelayanan dia, pekerjaan dia, itu menjadi susah. Yang seharusnya mungkin dia berpikir tiap tahun jemaatnya akan bertumbuh, tambah banyak, tambah rame, dan sebagainya. Tiba-tiba gara-gara si Donditan ini, jemaatnya malah berkurang. Padahal dia udah targetkan. Tahun depan domba saya sekian. 2 tahun lagi domba saya sekian. Nanti saya akan bangun kandang yang lebih besar. Kandang yang lebih megah. Supaya lebih keren, kan begitu. Ternyata semua gagal. Itulah kenapa dendam kesumat. Dan kalian bisa lihat ya teman-teman. Saya tampilkan saja supaya jangan dibilang hoax. Karena kita bukan channel Polikardus. Kalau channel Polikardus baru isinya hoax. Kalian bisa lihat ya, seperti yang saya bilang, ini channelnya Andre Tunggal. Ya, kalian bisa cek. Kita ambil 10 konten terakhir. 1, Kodondi. 2, Kodondi. 3, Kodondi. 4, Kodondi. Nah, ini yang enggak. Ya. 4/5. Ini Kodondi. 5/6. Ya, ini enggak. 5/7. Ya, ini 6/8. Ini 7/9. Ini 8/10. Jadi 80%, ya. 8 dari 10 konten atau 80% konten Andre Tunggal itu selalu membahas Kodonditan. Selalu membahas Kodonditan. Kenapa seperti itu? Ya, seperti yang saya bilang, bisa jadi ada dendam ya. Jadi kita ngomong bukan tanpa data, tetapi memang seperti itu. Bayangkan teman-teman, sebegitu termotivasinya, sebegitu tergila-gilanya Andre Tunggal dengan Kodondi. 8 dari 10 kontennya bahas Kodondi terus. Bayangkan teman-teman. Itu udah maniak. Menurut saya ini udah jatuhnya maniak gitu. Jadi kalau fans itu udah tergila-gila sekali lah. Dan ini bahaya teman-teman. Untuk kejiwaan Andre Tunggal ini bahaya. Bagi teman-teman yang mungkin kenal dengan Andre Tunggal secara pribadi, ya mungkin kalian perlu nasihati lah. Benci sama Kodondi boleh, tapi jangan sampai sebegitunya lah. Bahaya. Bahaya untuk kesehatan Anda, bukan untuk Kodondi. Untuk kesehatan jiwa Anda yang berbahaya. Jadi saya sarankan dosisnya dikurangi lah. Mungkin dari 10 konten, 5 Dondi masih oke lah. 50%, kalau bisa pun 40% lah. Jadi dari 10 konten, 4-nya Kodondi, ya 6-nya kau bahas yang lain nggak apa-apa lah. Misalnya kamu bahas Ustadz Kenama, Jesselin, atau siapa nggak apa-apa. Tapi jangan Dondi terus, itu bahaya untuk kamu. Ya, bahayanya untuk kamu gitu. Jadi kita nasihati yang baik ini. Oke, ya kita lanjut. Sebenarnya apa sih yang dibahas sama Andre Tunggal? Perihal podcast antara Kodondi dengan Helmi Yahya.
Apakah sebegitu berbahayanya, sampai begitu takutnya seorang Andre Tunggal, tapi memang selalu takut sih dia. Apapun pernyataan Kodondi, bahkan mungkin Kodondi batuk pun dia udah takut. Kodondi baru batuk, dia mungkin udah berpikir, ada apa ini? Apa yang mau dia sampaikan? Apalagi ini? Gitu. Data apa lagi yang akan dibuka? Mungkin dia dulu ketakutan. Tapi kita coba dengarkan dulu lah. Ya, kita dengarkan dulu apa yang mau dia sampaikan. Saya akan buktikan kepada Anda semua bahwa ada sebuah narasi sumbang dari Dondi Tan di sini. Mari kita dengarkan sama-sama narasi sumbangnya. Kita punya pagar sendiri, mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Ya. Kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran, kan? Makanya kita juga tidak boleh lompat pagar ke tafsir mereka, gitu, Bang. A few moments later. Karena ternyata gini, Bang Helmi. Setelah dipelajarin, ternyata Bible-nya saudara kita yang Kristen ada perjanjian lama, perjanjian baru. Konsep ketuhanannya sudah berbeda. Kristen kan selalu bilang Tuhan kami juga Maha Esa, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Itu Trinitas. Sedangkan kalau di dalam Yahudi, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak akan berubah. Nggak ada bedanya dengan lam yalid walam yulad, gitu, Bang. Kita punya pagar sendiri, mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Ya. Kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran, kan? Makanya kita juga tidak boleh lompat pagar ke tafsir mereka, gitu, Bang. Tidakkah Anda menemukan di sana ya narasi sumbang dari Dondi Tan? Teman kita Will 90 mengatakan Dondi Tan berkontradiksi dengan Dondi Tan. Itulah kenyataannya. Ya, teman kita lalu bilang JDP, hypocrisy at its finest. Dondi Tan benar-benar melakukan apa yang dia atau membantah apa yang dia katakan. Jangan lompat pagar, karena kita pun berharap bahwa orang Kristen tidak membahas Islam. Tetapi dia kemudian membahas kekristenan, dan dia kemudian bahas mencari-cari kesalahan dan mengais-ngais kesalahan dalam kekristenan. Bukankah itu adalah bantah sendiri, tabrak sendiri apa yang dikatakan, begitu loh, ya. Teman-teman kita mengatakan dengan clear, audiens saya mengatakan bahwa Dondi Tan melompat pagar. Ketika dia bilang jangan lompat pagar, dia sendiri lompat pagar, ya. Bahkan Dondi Tan lompat tembok Cina. Nah, jadi gitu loh. Kita sudah menemukan narasi-narasi sumbang ketika Dondi Tan melakukan yang demikian, ya. Kita dengarkan sekali lagi. Kalau Sang Pencipta kan nggak butuh apa-apa dari Iya. kita. Dan nggak perlu dibela-bela juga. Iya. Ya, maksudnya kalau membela kan gini, ada orang beranggapan, kok Allah mesti dibela sih? Gitu. Ya, gitu ya. Perkataan membelanya itu kan sebenarnya bukan dalam konteks kita membela Allah Subhanahu wa taala, tetapi kan kita sedang menegakkan agama kita, gitu. Menjalankan agama kita dan menegakkan, itu bisa disebut dengan membela. Ya. Nabi kita mengajarkan kita untuk menghormatin agama lain, kepercayaan lain. Betul ya, Don ya? Iya, betul. Ya. Lakum dinukumnya tetap, Bang. Tetapi kan kita bukan berarti nggak boleh ngejagain saudara kita dari upaya-upaya pemurtatan. Iya. Gitu dong, Bang. Ya. Anda barusan menyaksikan bahwa Helmi Yahya itu sebenarnya berusaha untuk ngerem-ngerem. Berusaha untuk bilang ya Tuhan kita nggak usah dibela. Tapi Dondi Tan setelah bilang iya, dia baru sadar. Dia bilang lagi, ini saya lagi membentengi akidah Islam. Dengan cara apa? Membahas Kristen gitu loh, ya. Anda bisa lihat bahwa Helmi Yahya bahkan bilang lagi, lakum dinukum waliyadin. Dondi Tan bilang iya, tetapi lalu dia balas lagi. Dia bilang, ya harus membentengi akidah Islam. Anda bisa lihat, argumentasi dari Dondi Tan selalu ngomong membentengi akidah Islam. Tapi pertanyaan saya adalah, inikah cara membentengi akidah Islam? Kalau Anda buka dari channel Dondi Tan, buka saja, maka Anda akan melihat langsung. Di bahkan halaman welcome page-nya, membentengi akidah umat Islam, menangkal pemurtatan. Tetapi, membentengi akidah Islam dengan mengkritik Kristen dan mengekspos Bible. Dalam arti, mengekspos kelemahan-kelemahan Bible. Benar seperti teman kita mengatakan, Herni bilang, menjaga akidah dengan hina Kristen. Itulah yang dilakukan oleh Dondi Tan. Melakukan akidah atau membentengi akidah dengan menghina atau mengkritik Kristen, mengekspos Bible. Ini adalah buktinya, ya. Dan Anda melihat sendiri. Seperti itu, ya.
Makanya kemudian Lisa Mela mengatakan, lah memang Dondi menghormati agama lain. Makanya saya bilang, disinilah akal sehat dari seorang Helmi Yahya diuji. Ya, apakah Bung Helmi Yahya kemudian dengan segala respect ya, dengan segala respect, kami yakin bahwa Bung Helmi tidak bermaksud untuk merendahkan. Bahkan Bung Helmi bermaksud ngerem. Tapi apakah Bung Helmi berani untuk kemudian bersikap terhadap orang-orang yang gayanya begini? Ketika Donditan mengatakan lakum dinukum waliyadin, apakah bagimu agamamu, bagiku agamaku? Kita dengarkan Donditan ini. Dilarang mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Dilarang mensiarkan agama yang sifatnya menjerat gitulah. Bisa membawa orang itu untuk masuk agama mereka. Bagaimana trik kita mendakwahi orang-orang yang di sana ya, sebelah ya. Sholat misalnya. Saya mau sholat dulu ya misalnya. Saya mau sholat kayak Yesus gitu. Makan babi misalnya. Kamu kok makan babi? Tanya, Yesus makan babi nggak di Bible? Lu sunat umur berapa? Belum sunat. Nah, kenapa nggak sunat? Yesus sunat. Gitu. Anda baru menyaksikan kan bahwa Donditan mengikut campur agama orang lain. Ketika bahkan dia mengajarkan kepada umatnya di masjid berkoar-kohar tentang kekristenan, lalu dia mengatakan inilah trik caranya mengislamkan atau berdakwah kepada orang-orang Kristen. Yesus, saya mau sholat seperti Yesus. Saya melakukan apa yang Yesus lakukan. Saya tidak makan babi seperti Yesus. Bukankah itu cawe-cawe agama lain? Apakah ini lakum dinukum waliyadin? Apakah ini lakum dinukum agamamu, agamaku, agamamu, agamaku, agamaku? Teman kita mengatakan kalau di balik ada channel yang slogannya mengkritik Islam dan mengekspos Quran, tidakkah kalian marah luar biasa? Lalu kenapa Donditan melakukan hal-hal seperti ini? That's why kenapa Helmi Yahya, Bung Helmi, kami berhak untuk merilis narasi penyeimbang terhadap orang-orang yang melakukan pembelaan agama atas nama membentengi akidah Islam seperti yang dilakukan oleh Donditan ini. Kami berhak untuk melakukan pembelaan pula. Kami berhak untuk memberikan narasi penyeimbang. Tapi bedanya adalah kami tidak kami tidak cawe-cawe, kami tidak mengais-ngais ajaran Islam karena kami tidak perlu untuk membahas agama lain. Yang kami lakukan adalah membahas agama kami atau melakukan pembelaan. Dan jangan salahkan kalau kemudian argumen yang sama kami kembalikan kepada pihak kalian, lalu kemudian kalian ngamuk-ngamuk, ya. Jangan salahkan itu, ya. That's why kita akan masuk ya ke dalam argumentasi atau analogi ya, analogi yang saya siapkan untuk menunjukkan atau menelanjangi segala macam argumentasi dari Donditan ini. Dan argumentasi ini adalah argumentasi yang kemudian akan secara terang benderang menunjukkan, menelanjangi segala perbuatan buruk, perbuatan siasat licik yang dilakukan oleh orang-orang yang membahas kekristenan dengan dalih untuk membela akidah agamanya, dengan dalih untuk membela akidah Islam, begitu ya. Sekali lagi, saya tidak menyinggung Islam dalam hal ini, tapi ada orang-orang yang memakai agama Islam untuk kemudian mengatakan berhak membahas kekristenan, kayak gitu ya. Oke, ya. Saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan nanti saya akan bahas komentar teman-teman semua ya. Oke. Analogi nomor 1. Mengapa Donditan tidak berhak melakukan apa yang dia lakukan? Saya berharap ini adalah narasi penyeimbang dengan sebuah analogi atau dua buah analogi. Nah, apakah pantas mencari-cari kesalahan Kristen demi membentengi akidah umat Islam? Saya memberikan sebuah contoh, dan contoh ini terinspirasi dari seorang rekan, yaitu Pak Deki Gadas dari Verbum Veritatis, ya. Nah, saya memperdalam apa yang menjadi argumentasi atau analogi dari Pak Deki, begitu ya. Ketika saya memikirkan, kebetulan nyambung dengan apa yang Pak Deki pikirkan, tapi saya pikir saya harus cite Pak Deki dalam hal analogi ini. Teman-teman, Anda
kalian semua atau kita semua pasti tahu bahwa ada satu masa sempat ramai di media sosial di mana dikabarkan bahwa ribuan mahasiswa Indonesia atau ribuan dari orang Indonesia itu ingin pindah jadi warga negara Singapura, begitu kan ya. Nah, jadi kita tahu bahwa orang-orang pengen pindah atau orang Indo itu pengen untuk move, ganti, pindah server jadi orang Singapura atau warga negara Singapura. Nah, saya kasih contoh saja. Bagaimana caranya kalau begitu mencegah ribuan mahasiswa Indo pindah ke Singapura? Semisal ada Pak Dadang Tan. Ini Pak Dadang ya. Pak Dadang Tan ini adalah, ini contoh. Beliau ini adalah juru bicara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Lalu kemudian Pak Dadang ini mengatakan, Singapura itu demi supaya untuk mencegah orang pindah ke Singapura, Pak Dadang ini mengatakan Singapura itu negara yang kontradiksi hukumnya. Undang-undangnya tidak layak disebut undang-undang. Perdana Menterinya tidak layak jadi pemimpin. Warga negaranya sesat semua. Kalau Anda jadi warga negara Indonesia, punya juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia seperti Pak Dadang Tan, ini cuma contoh sekali lagi, yang mengatakan untuk mencegah orang pindah ke Singapura adalah dengan menjelek-jelekan Singapura. Apa respon Anda? Saya mau tahu dong teman-teman ya. Apakah teman-teman sebagai warga negara Republik Indonesia punya pejabat publik, juru bicara yang demi mencegah orang pindah ke Singapura, akhirnya melakukan black campaign terhadap Singapura dengan cara demikian? Perasaan teman-teman apa? Tolong teman-teman komentar dong gitu ya. Apa perasaan teman-teman ya ketika melihat ada seorang pejabat negara Republik Indonesia melakukan black campaign, menjelek-jelekan Singapura dengan cara demikian untuk mencegah orang pindah ke Singapura? Ya. Teman kita mengatakan, Sofi, kalau saya malu. Kakak Elsia mengatakan malu kalau punya jubir seperti itu karena menjelek-jelekan negara lain, begitu kan ya? Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Gary Unang mengatakan bingung kok. Malu ya. Malu banget. Bro Jack mengatakan stupid ya. Kalau misalnya ada pejabat negara, juru bicara yang membela atau membentengi orang Indonesia supaya tidak pindah ke Singapura dengan menjelek-jelekan Singapura. Ya, tepok jidat ya. Mencegah warga Indo pindah. Ya dikasih makan siang gratis, capek ya. Dia nggak pantas jadi ya, ilpil, tepok jidat ya, kurang ajar jubirnya, memfitnah Singapura ya. Negara orang dia yang ngatur. Malu sampai ke tulang. Kelihatan teman kita mengatakan kelihatan bodohnya punya jubir kayak begitu, Nanali ya. Nah, Pak Teguh mengatakan nggak apa-apa, sah-sah saja karena Singapura negara kecil. Bung Teguh Triyono, inilah mentalitas kalian. Kalian merasa negara kecil berhak untuk diinjak-injak dan sorry to say. Silakan teman-teman berikan komentar Anda kepada Bung Teguh Triyono ini. Kelihatan inilah mental kalian ya. Mental kalian yang mengatakan minoritas berhak untuk dihina-hina. Dan dengan demikian kalian merasa mayoritas dan kemudian seperti itulah. Itulah ya, itulah. Saya tidak bisa komentar lebih lanjut ya. Saya tidak bisa lebih lanjut. Dari sinilah kita melihat mentalitas orang-orang yang berpikiran dengan sangat sempit. Bagaimana mencegah orang pindah ke Singapura, jelek-jelekin Singapurnya. Kalau saya jadi seorang atau warga negara Indonesia, saya akan malu sekali punya orang seperti ini. Karena tidak dengan cara demikian kita itu mencegah orang-orang Indo untuk pindah ke Singapura. Tapi anyway, saya tidak bahas tentang Indonesia dan Singapura. Tapi inilah yang dilakukan oleh Don Ditan, bukan? Cara seperti ini adalah cara yang tidak pantas dan berbahaya bagi keamanan dunia. Dan tentu saja bagi Singapura, mereka bukan berarti negara kecil. Kecil pulaunya, sorry to say. Singapura adalah salah satu negara yang besar. Dan dengan demikian, hinaan terhadap Singapura ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang Indonesia. Tidak dilakukan oleh pejabat Indonesia. Seharusnya. Dan Singapura
berhak untuk kemudian melakukan protes secara resmi kepada orang-orang Indonesia atau kepada pejabat Indonesia. Hal-hal seperti ini mengganggu keamanan dunia. Dan itulah sebabnya kenapa saya katakan Donditan melakukan cara yang sama. Ketika dia mengatakan sebagai apologet Islam, juru bicara Islam, lalu kemudian dia mengatakan hal yang sama, bukan? Kristen agama yang kontradiksi ajarannya, Kristen kitabnya tidak layak jadi kitab suci, Yesus itu cuma manusia tidak layak jadi Tuhan, orang Kristen mengikuti ajaran pagan. Saya berani untuk menunjukkan bukti-buktinya apabila diminta. 4 poin ini saya berani tunjukkan dalam bukti-buktinya. Donditan mengatakan hal seperti ini. Bukankah ini cara dari Donditan ketika dia mencegah orang pindah agama atau membentengi akidah Islam? Dengan cara apa supaya tidak pindah ke Kristen? Ya, menjelek-jelekan kekristenan. Menunjukkan kesalahan-kesalahan Kristen. Ya, seperti biasa ya, jurus bibir manis. Nah, kalau saya bilang Andri Tunggal ini dia sama seperti pendeta-pendeta Polikardus yang lain, yang memang kalau berbicara tuh halus. Ya, berbicara tuh halus, kesannya itu dia orang yang terpelajar, kesannya itu dia orang yang baik, gitu. Tetapi itu kan cuma kesan yang ditimbulkan. Tetapi hati seseorang itu kan kita nggak bisa lihat dari omongannya saja. Tapi harus kita lihat dari tindakannya. Kita nggak akan tahu nih orang baik atau tidak, jahat atau baik, hanya karena omongannya. Kan begitu. Kalau kita bicara omongan, politisi jauh lebih baik. Kita lihat tuh politisi-politisi yang korupsi. Yang korupsi ya, itu omongannya luar biasa, berantas korupsi, saya akan membantu rakyat saya, kita akan mengubah ya, Indonesia menjadi tempat yang lebih nyaman, baik, dan sebagainya. Saya akan turunkan harga, dan sebagainya. Rupanya nyolong, rupanya korupsi. Korupsinya nggak tanggung-tanggung. Haknya anak yatim aja kadang mereka ambil. Bantuan untuk orang susah mereka ambil. Itulah saya bilang jangan lihat dari omongannya saja. Tapi kita lihat dari perbuatannya. Contoh perbuatan Andri Tunggal yang tadi saya sampaikan. Kalian bisa lihat. 8 dari 10 kontennya bahas Kodondi. Artinya apa? Kebencian dia begitu besar kepada Kodondi. Saya ngomong bukan tanpa alasan. Jelas kan? Nggak ada orang yang sebegitu maniaknya sampai bahas berjilid-jilid kalau nggak ada sesuatu. Kalau nggak ada sesuatu nggak mungkin, teman-teman. Kecuali dia bikin konten atau bikin channel YouTube namanya Anti Donditan. Ya, Anti Donditan. Jadi yang dia bahas Donditan terus. Nah, itu boleh. Itu cocok. Kalau ini kan enggak. Ini saya dahului dengan sedikit saran ya, nasihat buat Andri Tunggal. Anda masih muda, janganlah terlalu dendam, nggak baik. Nanti kena stroke pula. Sudah banyak Polikardus yang meninggal karena jantung. Nah, jangan Anda menambah jumlahnya. Bagaimana kita lihat pendeta, ya, mendiang pendeta Mangapul begitu dendam kepada saya, terakhir kena stroke. Nggak sempat stroke ya, langsung jantung, langsung kena jantung meninggal. Emen, ya, ini teman-teman yang udah lama mungkin ingat ya, ada Emen. Dulu nama channelnya sempat berubah jadi Warnai. Pendiri Rumah Apologet Kristen, tapi isinya penghujatan semua. Nah, si Emen itu yang dulu fitnah bahwa yang bakar gereja yang ada di Toraja itu adalah Islam. Ya, terakhir dia revisi. Nah, itu agak penting. Kalau Risuli Lubis nggak merevisi. Kalau dia merevisi bahwa yang membakar rupanya jemaat sendiri dan Islam tidak jahat. Dia nggak mau bilang Islam baik, tapi dia bilang Islam tidak jahat. Karena sebelumnya dia fitnah Islam itu jahat. Ya. Nah, itu juga kena stroke. Ya, kena stroke, teman-teman. Terus kita tahu ada juga domba suci ya. Domba suci atau domba kecil, saya lupa namanya. Pokoknya domba. Nah, itu meninggal juga kena jantung. Ya, meninggal juga kena jantung. Belum lagi ada pendeta Muriwali yang udah pasang ring jantung. Jadi hati-hati, Pak. Andri Tunggal masih sehat, tapi saya harap Anda menjaga kesehatan. Oke? Jadi kalaupun benci, ya benci seadanya lah. Jangan sampai sebenci-bencinya. Oke, kita balik ke konteksnya. Di sini dia membuat satu analogi yang menurut saya cerdas, tapi tidak tepat sasaran dan tidak bercermin. Jadi dia buat analogi yang sebenarnya analogi itu lebih cocok untuk disampaikan kepada teman-temannya. Dia buat analogi bagus, yaitu apa? Bagaimana kita mencegah atau menghambat, membuat orang-orang Indonesia jangan pindah jadi warga negara lain. Jadi dia bilang ada ribuan mahasiswa dari Indonesia itu pindah warga negara ke Singapura setiap tahunnya. Ya mungkin karena kuliah. Ya. Banyak orang Indonesia kuliah di Singapura, begitu tamat memutuskan jadi warga Singapura.
Begitu juga dengan Aussie dan sebagainya. Bagaimana pemerintah kita membuat agar mahasiswa-mahasiswa, orang-orang yang cerdas ini, orang-orang berprestasi ini, mau pulang ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Kan begitu. Dia kasih contoh Dadang Tan. Pak Dadang Tan mencegahnya dengan membuat fitnah, menjelek-jelekan negara Singapura. Itu kalau Pak Dadang. Jadi Pak Dadang itu lakukan apa? Menjelek-jelekan. Dia bilang Singapura itu kontradiksi hukumnya. Undang-undangnya tidak layak. Nah, kita tampilkan aja lah supaya jangan teman-teman bingung ya. Jadi kan di sini dia bikin contoh Pak Dadang ini sebagai perwakilan Menteri Luar Negeri mengatakan Singapura itu negara yang kontradiksi. Undang-undangnya tidak layak. Perdana Menterinya tidak layak jadi pemimpin. Warga negaranya sesat. Nah, ini kan tuduhan ya, yang berbahaya, yang kalau tidak disertakan dengan data, ini akan jadi fitnah dan bisa jadi pernyataan perang gitu. Betul tidak? Ini kan pernyataan-pernyataan ini kan fitnah atau tidak semua tergantung data. Contoh nih misalnya saya bilang, Andre Tunggal itu tergila-gila dengan Kodondi. Itu fitnah atau fakta? Coba saya tanya. Itu fitnah atau fakta? Kalau orang yang bodoh pasti akan bilang itu fitnah. Dokter Akal, HMK memfitnah Andre Tunggal tergila-gila dengan Donditan. Kalau saya tidak sertakan data. Tapi saya sertakan data tuh. 8 dari 10 konten Andre Tunggal itu bahas Kodondi. Artinya dia tergila-gila dengan Kodondi. Itu kebenaran. Cuman masalahnya teman-teman kita ini, Polikardus ini nggak bisa membedakan mana yang fakta, mana yang fitnah. Mereka nggak bisa bedakan itu. Ini yang gawat. Ini yang gawat, teman-teman. Kalau memang dia mengatakan misalnya Singapura kontradiksi hukumnya, tunjukkan dong mana kontradiksi. Kalau memang terbukti ada kontradiksi, ya sudah biarkanlah. Ya, biarkanlah warga tersebut atau mahasiswa tersebut yang memutuskan. Kan kita nggak bisa memaksa mahasiswa ini. Cuman kita bisa tampilkan data. Bisa tampilkan data. Contoh, hukum di sana kontradiksi dibilang. Tunjukkan dong hukum yang kontradiksi. Anda bandingkan dengan hukum Indonesia. Dibandingkan. Setahu saya fair-fair saja kok kalau kita ngungkap data. Ngungkap data ya, bukan fitnah. Selama yang kita sampaikan itu kebenaran, itu oke. Contoh nih misalnya yang dibahas Singapura. Misalnya dibilang, oke, Singapura, ya, negaranya enak, tapi jangan lupa di sana semua mahal. Anda mau makan seafood, mahalnya minta ampun. Di Indonesia seafood berlimpah. Orang Singapura aja makan seafood itu ke Indonesia. Satu. Singapura, Anda harus kerjakan semua sendiri, cuci baju sendiri, ngepel sendiri, semua sendiri. Anda mau bayar asisten atau IRT ya, PRT, sorry. Anda mau bayar PRT mahal. Di sana pembantu itu mahalnya minta ampun. Di Indonesia, Anda punya duit, Anda tinggal santai, baju ada yang cuciin, makanan ada yang masakin, semua gampang. Oke. Terus kita bilang lagi, di Singapura, ya, Anda tinggalnya di apartemen, kecuali Anda kaya raya, konglomerat yang baru bisa beli rumah tanah. Di Singapura, rumah tanah itu paling murah sekarang udah 50 miliar untuk beli rumah yang berdiri di tanah, bukan di apartemen. Itu paling murah 50 miliar sekarang. Kalau di Indonesia, uang kamu beli apartemen di Singapura, di apartemen yang 2 bedroom ya. Ya, 2 bedroom, studionya udah mulai dari 4M, 5M. Ya, studio di Singapura itu udah 4-5M. Kalau yang 2 bedroom itu udah 7-8M. Ya, udah 7M. Kalau kamu di Indonesia, 4 miliar, apalagi di daerah pinggiran, itu udah bangun istana. Udah bisa bangun rumah yang sangat besar. Kamarnya udah bisa 10. Di Singapura 1 kamar. Kecil lagi, ukuran 21. Cuma 5 kali 4 meter. Di Indonesia lu bisa beli, bisa bangun 20 kali 50 dengan 4 miliar itu. Nah, itu yang kita sampaikan. Salah nggak kalau sampaikan seperti itu? Coba saya tanya. Kalau kita sampaikan tentang Singapura seperti itu, kita bandingkan sama negara kita seperti itu, salah nggak Kementerian Luar Negeri? Enggak. Enggak kok. Selama yang disampaikan itu fakta, sah-sah saja. Yang disampaikan Kodondi, ini fakta atau tidak? Ini yang perlu teman-teman pertanyakan. Ya, bagi teman-teman Kristen yang harus kalian renungkan, apa yang disampaikan Kodondi, ada datanya nggak? Yang disampaikan Kodondi kebenaran nggak? Kalau dia membandingkan Kristen dengan Islam. Dia membandingkan, namanya juga dunia perbandingan lintas iman. Pendebat, kan begitu. Apologet.
Yang tidak boleh itu memfitnah sembarangan. Nah, itu yang nggak boleh. Memfitnah tanpa data, secara serambangan, itu yang nggak boleh. Jadi contoh fitnahan-fitnahan. Ya, kita bisa lihat bagaimana Polycarpus memfitnah Islam. Ini Andre Tunggal wajib nonton. Saya akan nge-tag dia ya. Anda tonton dulu bagaimana kelakuan teman-teman Anda. Kelakuan orang-orang yang mengaku sebagai Laskar Kristus, mengaku sebagai pendebat Kristen. Anda lihat dulu kelakuannya. Saya putarkan videonya. Pendek saja ya, karena teman-teman muslim pasti akan ngamuk nih kalau saya putarkan 4 jam. Ini kan lucu sekali. Ada perkataan Allah, ada Muhammad tiba-tiba ngaku. Terus Muhammad bilang apa yang Allah akan nyatakannya. Ini perkataan Muhammad. Jadi ini campur. Ini perkataannya Muhammad, ini perkataan Allah ke dalam hatinya Muhammad. Ini adalah Allah sendiri itu akan menyatakan, bukan aku ya, tapi Muhammad ngomongnya apa yang Allah akan nyatakannya. Ini kan ngeri sekali. Dari Muhammad sebagai orang yang ketiga, tiba-tiba di sini pemahamannya adalah orang pertama. Ini Muhammad sebagai orang ketiga, tiba-tiba di sini Muhammad sebagai orang pertama. Ini gedabrusnya ini kelihatan, ya. Dan kamu takut kepada manusia. Di sini Muhammad tiba-tiba ini sama Allah. Dibilang takutnya itu kepada manusia, bukan sama Allah nih. Sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Muhammad ini nggak takut sama Allah. Dengan drama yang menjijikkan di atas ini, ternyata poinnya Muhammad itu menunjukkan kalau dia itu lebih takut kepada manusia, bukan takut sama Allah atas pernyataan untuk mengambil anak menantu. Dasarnya itu loh. Ya, jangan nangis ya yang di bawah. Ini saya kasih fakta-fakta aja nih. Ini kalau ada yang nggak percaya nih, Muhammad sendiri ngomong nih. Nih, beliau berkata ketika melihat tubuh seksi dan moleknya Zainab nih, Zainab terlihat sangat cantik. Ketika itu wajahnya putih menawan dan tubuhnya ramping menakjubkan. Seorang wanita Quraisy yang hampir sempurna. Membuat batang Nabi SAW tertarik kepadanya. Nah itu ya. Lalu beliau berkata, Maha suci Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Subhanallah. Ini kode macam apa ini? Hah? Kode macam apa? Terus di bawah nih, bahkan ada seorang riwayat yang menyebutkan bahwa pada waktu itu ada angin yang berhembus sedikit kencang hingga membuat tirai rumah Zaid, yaitu Zainab yang berada di dalam rumah tersebut dengan hanya mengenakan pakaian rumahan. Ayo, kira-kira pakaian rumahannya kayak apa ayo? Pakai daleman apa enggak, apa gimana? Saya kan nggak tahu kan. Ya, ini terlihat. Lalu apa ini? Terlihat oleh Nabi SAW dari luar rumahnya. Beliau kemudian tertarik dengan apa yang dilihatnya. Loh, lihat loh. Zainab pakai pakaian rumah, Muhammad ngelihat langsung tertarik. Keren nggak? Nabinya Islam ini, yang teladan sempurna ini. Al-Ahzab 21. Dan di sini dibilang Zainab pun merasakan ketertarikan, sama-sama gatel. Hebat loh. Ini saya salut nih. Ada dua orang yang saling memandang. Aduh ya, ini memang sinetron ini. Lalu ya, kita tanpa lama-lama kita tunjukkan aja di bawah. Ini sebetulnya tadi poin yang mau saya tunjukkan ya. Zainab ini kemudian bergegas menuju tempat sholatnya. Lalu diturunkan firman Allah. Jadi hebat sekali ya. Ternyata penerima wahyu itu nggak cuma Muhammad, tapi juga melalui Zainab. Ketika Zainab sholat, itu lalu turun firman Allah. Nah ini turunnya, Muhammad tahu. Muhammad tahu ini, turun ayat ini untuk apa? Untuk Nabi SAW langsung mencampuri Zainab tanpa ada akad nikah lagi. Bahkan narasi yang menurut dari
Al-Qurtubi ya. Coba kita lihat di bawah ya. Coba kita lihat di bawah ya. Nah ini nih. Ini keempat ya. Ini menurut Imam Al-Qurtubi ini. Di sini dikatakan ya, bahkan ada sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya ya. Aku nikahkan kamu dengan dia. Jadi ini Allah yang menikahkan ya, nggak ada saksi ya. Jadi Nabi SAW pun mencampuri Zainab tanpa izin siapapun lagi. Kalau seperti itu yang baru nggak boleh, itu namanya fitnah. Nggak ada data, asal ngomong. Asal-asal. Hadisnya mereka karang sendiri. Ceritanya mereka karang sendiri. Hanya modal PowerPoint. Kalau Kodondi, modalnya itu data kalian, kitab kalian. Dia bawa, betul nggak? Kodondi itu kan selalu membanggakan dia membawa kitab-kitab teman-teman sebelah. Bawa buku. Jadi yang ngomong bukan dia. Yang ngomong ini buku tersebut, orang-orang ini yang ngomong. Bahkan orang Kristen sendiri yang ngomong. Kayak contoh kita bilang, di kekristenan ada perpecahan. Ya, ada perpecahan. Masih bingung siapa Tuhannya. Itu fitnah atau realita? Coba saya tanya. Seperti ini, saya ngomong nih sekarang nih. Kristen sudah 2000 tahun masih bingung Yesus itu siapa. Masih bingung siapa Tuhannya. Realita, ya, fakta, atau fitnah? Kalau fitnah, laporkan saya sekarang. Ya, laporkan saya sekarang. Saya bisa tunjukkan bukti sampai hari ini sesama Kristen masih bingung siapa Yesus. Masih bingung. Di komal-komal mereka masih membahas siapa itu Yesus. Oneness masih berantem sama Trinitas. Saya barusan merekam, mereka berantem lagi dan maki-makian lagi. Nanti saya akan naikkan kontennya. Saya akan buat jadi satu konten sendiri. Masih bingung. Itu fakta. Jadi kalau kita tunjukkan yang seperti ini, salah nggak kita? Sama seperti saya membuat konten. Saya kalau buat konten, coba kalian lihat. Saya selalu menunjukkan orang yang ngomong, kan? Bukan saya ngomong. Kalau saya ngomong, mungkin teman-teman Kristen nggak percaya. Ah, kamu kan musuh. Ah, kamu kan nggak suka kami. Padahal saya mencintai kalian. Dan yang saya tunjukkan adalah orang-orang Kristen sendiri yang ngomong. Contoh, teman-teman bilang umat muslim mempersulit izin ibadah. Mau bangun gereja dipersulit. Ternyata yang mempersulit adalah pendeta sendiri. Yang ngomong bukan saya. Pendeta Debbie Bashir, pendeta Mel Atok, Beluku Suntur Saipudin Ibrahim, dan masih banyak pendeta-pendeta lain yang ngomong seperti itu. Terus dibilang di gereja kok membeda-bedakan. Ya. Rasis di gereja. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong pendeta-pendeta. Ada pendeta di Papua yang ngomong, ini orang-orang yang Kristen-Kristen ini kok di Papua bangun gereja kesukuan. Datang ke Papua malah membangun gereja kesukuan. Bukan gereja kebersamaan, ini apa-apaan gitu. Belum lagi, yang bayar perpuluhan banyak duduk paling depan. Yang bayar dikit duduknya malu di belakang. Yang ngomong pendeta. Jadi kalau saya selalu menampilkan data kalau ngomong. Karena kalau saya ngomong tanpa data, nggak akan dipercaya. Nah, itu bedanya kita dengan Polikarpus. Ya, itu bedanya. Jadi kalau yang sebelah ngomong nggak pernah pakai data, dan Andre Tunggal nggak pernah tegur. Ini yang nggak baik. Teman-teman Anda itu ngomong fitnah-fitnah Islam nggak pernah pakai data, dan Anda nggak pernah tegur mereka. Kan konyol. Kalau memang Anda ya benar, Andre Tunggal. Kalau memang Anda benar, tolong dong kritisi teman-teman Anda. Tolong dong bereskan teman-teman Anda. Dan sekali lagi ya, apa yang disampaikan oleh Andre Tunggal harusnya dia sampaikan kepada Polikarpus. Harusnya dia bawa cermin. Ya, harusnya dia bawa cermin. Jadi kita kalau ngomong sama mereka ini, paling gampang itu adalah suruh mereka bawa cermin. Suruh mereka bawa cermin. Karena mereka ini nggak mengaca. Mereka nggak mengaca, teman-teman. Kelakuan siapa yang nggak benar? Kita lihat dalam diskusi lintas iman, ya, yang duluan menyerang agama lain, yang disebut penghujat pertama itu adalah John Damaskus. Ya, John Damaskus mengata-ngatakan agama Islam, mengata-ngatakan Nabi Muhammad SAW. Itu penghujat pertama itu, John Damaskus. Ya, biar kalian tahu teman-teman. Dan dia, ya, seorang pendeta. Ini yang kalian harus tahu. Seorang pastor. Ya. Terus, kalau kita lihat di medsos Indonesia, di YouTube, di Facebook, siapa yang duluan memulai? Silakan dicek. Jejak digital nggak bisa nipu kan? Yang duluan memulai menjelek-jelekan agama orang, itu Kristen. Itu Kristen. Coba dicek. Tanpa Ragi, itu berdiri tahun berapa? Rudy Pan berdiri tahun berapa? Pavel 88, channel YouTube-nya berdiri tahun berapa? Silakan dicek video pertama dia kapan. Ya. Saya saat pertama sekali buat channel YouTube, tanpa Ragi sudah 100.000, Wak Donat sudah 90-an ribu subscribernya. Biar kalian tahu, Pavel sudah 200.000 saat itu. Lalu saya muncul.
Kodondi juga kurang lebih sama. Kodondi itu setahun duluan daripada saya, tapi belum konsen. Masih menampilkan debat-debat satu lawan satu yang terstruktur. Belum seperti sekarang, membuat kajian-kajian, membongkar-bongkar kan gitu, mengkritik-kritik. Jadi sebenarnya, balik lagi, kritikan itu bagus. Yang penting sesuai data. Sedangkan Andre Tunggal ini kan nggak pingin. Andre Tunggal ini takut kebenaran terungkap. Dia nggak pingin Bible itu diekspos. Itulah dia bilang, Kodondi ini nggak benar. Membentengi akidah Islam dengan mengkritik Kristen dan mengekspos Kristen. Ini nggak boleh, dia bilang. Kalau Anda nggak salah, kenapa takut terekspos? Ini yang harusnya dipertanyakan sama teman-teman Kristen. Kalau kita nggak buat salah, kenapa takut terekspos? Pemerintah itu dikritik habis-habisan oleh oposisi. Apakah mereka takut? Enggak. Yang penting yang mengkritik ini harus sesuai data. Kalau nggak sesuai, habis mereka ditangkap. Anda kritik pemerintah sembarangan tanpa data, habis Anda pasti diserang balik. Jadi memang butuh, ya, kita tuh butuh orang yang mengkritik kita supaya kita tetap on the track. Malah pemerintah yang otoriter, orang-orang yang anti kritik, ya, orang-orang yang anti kritik itu nggak akan pernah maju, teman-teman. Ya, jadi bagi teman-teman Kristen, jangan anti lah dengan kritik. Selama Anda nggak salah, selama ajaran Anda benar, kenapa takut dengan kritik? Kenapa takut? Kalau memang sempurna, kalau memang sesuai, kenapa takut dengan kritik? Coba saya tanya. Islam dari dulu selalu menantang, men-challenge. Coba lihat, satu-satunya agama yang berani men-challenge seorang untuk mengkritik, untuk membuat tandingan. Coba tes buat ayat tandingan. Mengkritik Quran itu diperbolehkan sekali. Dan Islam agama yang tahan dengan kritikan dan tidak menyembunyikannya dengan cara seperti ini. Marah saat ada orang kritik. Memalukan ya. Memalukan. Islam dari dulu udah difitnah. Paling banyak, teman-teman. Di saat media masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Nggak seperti sekarang, kita juga bisa akses media, kita bisa buat konten. Islam udah dari dulu difitnah, tukang bom, nabinya pedofil, ya, cabul. Wah, udah banyak lah. Santai saja. Buktinya apa? Umatnya bertambah terus. Islam adalah agama dengan pertumbuhan terbesar di dunia. Hanya masalah waktu sebelum jadi nomor 1. 2040-an, Islam pasti sudah jadi nomor 1. Itu pakar yang ngitung ya, pakar yang ngitung. Dan sebenarnya kekristenan pun, ya itu kan karena dihitung Katolik gabung Protestan. Kalau Katolik sama Protestan dipisah, itu udah lebih kecil. Belum lagi Protestan di dalamnya juga banyak denom-denom lagi. Ya, seperti itu teman-teman ya, biar kalian tahu, dan supaya Andre Tunggal ini tercerdaskan. Jangan seperti kata dalam tempurung, nggak tahu sejarah, nggak tahu apa-apa, so asal cuap. Anda kritik dulu teman-teman Anda yang kerjanya menghujat, ngomong tanpa data. Kalau Kodondi ngomong pakai data. Itulah kenapa Andre Tunggal nggak pernah berani membahas data yang ditampilkan Kodondi. Bisa nggak dia bantah datanya Kodondi? Enggak. Belum pernah saya lihat Andre Tunggal membantah datanya Kodondi. Dia cuman nyinyirin. Ya. Dia cuman marah-marahin Kodondi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.